Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita coba kupas tuntas ya materi soal Basius Encok WM01 yang Anda bagikan. Ini earphone TWS yang lagi lumayan rame nih di Indonesia. Katanya sih gara-gara harganya. Jadi misi kita sekarang, kita bedah aja info dari sumber Anda, mulai spek, fitur, sampai kurangnya apa, biar Anda bisa nilai sendiri. Betul, infonya kan bilang ini populer karena harganya itu ramah di kantor, tapi fiturnya lumayan lah, nggak bisa dianggap enteng gitu aja. Kita lihat lebih dalam deh, cocok nggak sih ini buat kebutuhan Anda, atau ya cuman murah doang? Oke, kita mulai dari spek dasarnya dulu ya. Ini kan TWS tipe in-ear. Desainnya kecil, ringan banget, katanya cuma 4 gram per earbud. Benar nggak sih? Iya, sekitar segitu. Jadi enteng banget. Konektivitasnya Bluetooth 5.0, walaupun sumbernya juga nyebut ada versi baru yang udah 5.3, jangkauannya sih standar 10 meteran. Soal Bluetooth 5.0 itu gimana? Masih oke kan ya? Masih oke banget buat harian. Mungkin 5.3 lebih irit daya sedikit atau latensinya lebih rendah, tapi 5.0 udah stabil kok. Nah, yang penting juga nih, baterai. Per earbud, infonya 40 mAh. Katanya cukup buat 5 jam dengerin musik volume 70%. Lumayan tuh 5 jam. Terus case-nya, katanya 300 mAh. Bisa nambah waktu putar total jadi antara 22 sampai 50 jam. Kok jauh banget ya rentangnya? Nah iya, rentang yang lebar itu mungkin tergantung versi WM01 yang mana, atau ya seberapa sering Anda pakai juga. Beda-beda tipis lah antar versi. Tapi intinya buat pemakaian biasa, kombinasi baterainya ini awet banget di kelas harganya. Udah Type-C pula portnya, jadi lebih gampang nyarinya. Oke. Lanjut ke fitur deh. Ada kontrol sentuh kan ya? Buat play jeda, ganti lagu, telepon gitu. Terus katanya bisa panggil asisten suara juga. Tinggal ketuk 2 kali gitu. Iya, ada kontrol sentuh buat fungsi dasar. Responsifnya ya mungkin nggak secepat TWS mahal ya, tapi fungsional kok. Adanya akses ke Siri atau Google Assistant itu nambah nilai praktisnya. Oh iya, sama desain in-ear plus ear tip silikonnya itu lumayan ngebantu ngeredam suara dari luar. Jadi agak kedap lah. Kedap pasif gitu ya maksudnya. Betul, peredaman fisik aja. Terus koneksi gandanya juga oke, jadi earbud kiri sama kanan nyambung sendiri-sendiri ke HP Anda. Mengurangi resiko delay antar earbud biasanya. Nah, soal suara gimana? Katanya jernih, bassnya juga lumayan kerasa. Ya, kalau lihat harganya sih sumber bilang kualitas suaranya cukup memuaskan. Cocok buat pendengar kasual lah. Bassnya ada, kerasa. Tapi ya jangan harap detail yang wah banget kayak buat audiophile gitu ya. Lebih ke suara yang asyik buat dengerin lagu pas lagi aktivitas aja. Oke. Tapi pasti ada kurangnya dong ya. Sumber Anda nyebutin soal kualitas case-nya. Katanya agak ringkih gitu ya, gampang rusak atau gimana? Nah iya, kayaknya di bagian case ini nih, pemangkasan biayanya paling kerasa. Materialnya mungkin terasa kurang kokoh. Jadi ya perlu hati-hati kalau sering dibawa-bawa. Keluhan lain yang juga sering disebut itu delay suara pas main game. Ada jeda gitu. Oh, jadi nggak cocok buat gaming kompetitif gitu ya? Kayaknya kurang ideal. Buat gamer yang butuh respon cepet, mungkin cari yang lain. Terus kualitas mic-nya juga sering dibilang agak mendem. Mendem? Maksudnya suaranya nggak jernih pas nelpon? Iya, apalagi kalau di tempat yang agak berisik. Mungkin kurang oke buat teleponan penting atau meeting online. Oke. Terus ada lagi nih, soal aplikasi Baseus. Infonya bilang nggak semua WM01 bisa nyambung ke aplikasi. Gimana tuh? Ini poin penting juga nih, ternyata ada beberapa versi WM01 yang dijual dan nggak semuanya kompatibel sama aplikasi Baseus. Artinya Anda bisa jadi nggak dapat fitur tambahan kayak nyari lokasi earbud atau atur-atur settingan lain lewat app. Tergantung versi mana yang Anda beli. Wah, jadi mesti teliti pas beli ya? Banget. Kalau fitur aplikasi itu penting buat Anda, ya harus dipastiin dulu versinya support atau enggak. Ini nunjukin ada variasi produk lah di pasar, namanya sama tapi beda dikit. Oke, sekarang intinya nih, harga. Sumber Anda nunjukin harganya ini, wah variatif banget ya. Ada yang mulai cepekan, sekitar 105.900, tapi ada juga yang jual sampai 300.000 lebih. Rata-ratanya di berapa sih? Iya, bervariasi banget. Tergantung toko, versi, mungkin lagi promo atau enggak. Tapi kalau di rata-rata per Juni 2025 ini, mungkin ada di kisaran 180.000 sampai 250.000-an lah.
Variasi harga ini yaitu tadi menegaskan kalau WM01 ini nawarin nilai bagus kalau Anda dapat harga yang pas dan ekspektasinya sesuai. Jadi kesimpulannya gimana nih? Kesimpulannya, Baseus Encok WM01 ini TWS yang super terjangkau. Fokusnya di fungsi inti sama baterai yang awet. Tapi ya ada komprominya. Komprominya di kualitas bahan case, terus potensi delay buat main game, kualitas mix standar, sama belum tentu bisa pakai aplikasi Baseus, gitu ya. Tepat, jadi pertanyaannya balik ke Anda. Seberapa penting kekurangan itu dibanding harganya yang murah? Ini nunjukin strategi Baseus yang, pinter ya. Fokus ke apa yang paling penting buat orang dengan budget terbatas, kayak baterai dan koneksi dasar. Terus potong biaya di bagian lain. Jadi emang ada pasarnya ya buat TWS yang cukup oke tapi murah banget. Besar malah pasarnya, jadi Anda perlu timbang prioritas aja. Bisa terima kompromi itu demi harga murah, atau mending nabung dikit buat yang lebih lengkap fiturnya. Oke, menarik. Nah, sebagai penutup nih, coba kita pikirin bareng. Teknologi TWS kan cepet banget ya berkembangnya. Kira-kira produk kayak WM01 ini bakal relevan sampai kapan ya? Sebelum fitur yang sekarang dianggap premium, kayak ANC atau aplikasi yang bagus, jadi standar baru di harga segini juga. Itu yang seru buat kita lihat ke depannya.